Shalom Bapak Ibu pejabat Gereja Betel Indonesia dimanapun Anda berada. Salam semangat, salam sehati menuntaskan amanat agung, dan salam kompak selalu bersama obrolan yang seru, namun memberikan pandangan-pandangan yang benar mengenai apa yang menjadi patokan dan dasar kebenaran firman Tuhan yang dapat diterapkan secara nyata baik dalam pelayanan kita sebagai hamba Tuhan, maupun hal-hal yang bisa kita edukasikan kepada jemaat dan juga keluarga besar kita yang kita bangun bersama dengan penyertaan Tuhan. Kami berdoa Bapak Ibu semua tetap sehat dan semangat untuk masuk dalam obrolan kami ngeteh, ngobrol teologi. Tapi tentu dengan teh yang benar-benar kita bisa nikmati. Nah, apa yang bisa kita nikmati dalam suguhan ngeteh kali ini? Bersama saya Pendeta Muda Andi Otniel, dan ditemani kali ini dengan tamu-tamu istimewa. Dan Anda pasti sudah tahu. Dari sebelah kiri saya, beliau adalah Bapak, seorang figur yang Bapak Ibu sudah kenal, Bapak Ibu kasih dan hormati. Siapa lagi? Beliau Ketua BPD GB DKI Jakarta kita, Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH. Shalom Pak. Shalom. Salam ngeteh Pak, sehat selalu. Mantap. Mantap, luar biasa. Kemudian Anda juga pasti juga sudah sering mendengar nama beliau. Anda juga tahu beliau memang seringkali memberikan, kalau diajak ngobrol mengenai firman Tuhan itu paling enak gitu ya. Karena banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali dan kita dapatkan sesuatu yang menambah pengetahuan kita. Beliau adalah Bapak Pendeta Bun Mintat selaku Kabid Teologia di BPD GB DKI Jakarta. Shalom. Ya, ternyata tidak seangker itu ya. Karena teologi biasanya wah kayaknya kaku-kaku, tapi enggak juga, semuanya asik. Nah, ini lebih mendasar lagi. Hal yang orang-orang bilang, aduh jangan suka ngomong-ngomong mengenai hal ini deh, karena kita mau ngomongin tentang sesuatu yang sebenarnya ini bisa memperlancar semua program-program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Seandainya kita sebagai rakyat juga memenuhi kewajiban kita, tetapi apa daya, dalam perguliran zaman dari dulu sampai sekarang, kadang-kadang ini menjadi satu pembicaraan yang selalu dihindari. Tapi kita akan bicarakan dengan gaya yang pastinya tidak akan membuat Anda bosan. Karena narasumber kita kali ini, personal datanya kalau bisa saya sampaikan, hampir sangat-sangat lengkap. Beliau adalah seorang wanita yang luar biasa. Beliau dikenal sebagai Ibu Pendeta Heni Esther Dondo Kambai Serjana Ekonomi. Shalom Ibu. Shalom. 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 Oke. Bagi Anda Bapak Ibu pejabat yang mungkin kemarin sudah pernah ikut Zoominar dari BPD GBD Jakarta mengenai apa? Betul sekali, pajak. PAJAK pajak, oke. Nah, kali ini beliau sebagai Kepala Bidang Advokasi BPD GBI Jakarta. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kami juga akan menyematkan nomor pribadi beliau, di mana kalau seandainya Bapak dan Ibu ada hal yang ditanyakan mengenai hal-hal pemenuhan pajak, lalu jenisnya apa saja, atau bagaimana menuntaskan case-case yang belum terselesaikan, nanti akan kami berikan. Kami perlu memberikan satu informasi mengenai kurikulum vitae beliau yang untuk bisa memberikan satu landasan kuat kenapa kita bicarakan hal ini ya. Beliau adalah lulusan dari perguruan tinggi STIKEN, Sekolah Tinggi Keuangan Niaga dan Negara, Strata 1, Manajemen Perpajakan jurusan beliau. Lalu kemudian di IKP, Brevet ABC. Kepengalaman beliau starting dari 1984, Bapak Ibu, dan startnya langsung di kantor pajak penanaman modal dalam negeri, Jakarta Seksi Penetapan 2. Bagian administrasi pajak, membantu pemeriksaan pajak. Wah, lalu kemudian berjalan terus, bergulir dari tahun ke tahun sampai kepada perusahaan ekspor, sampai ke PT Asuransi Jiwa, lalu kemudian internal audit gereja, sebagai konsultan beberapa perusahaan Korea. Ya, annyeonghaseyo Ibu, annyeonghaseyo. Lalu kemudian konsultan juga dari 7 perusahaan di Jawa Tengah, general manager dari perusahaan batubara. Juga beliau sempat menjadi direktur utama sebuah perusahaan perakitan, lalu kemudian konsultan senior sampai berjualan sampai 2008 sekarang. Beliau adalah selain insurance agent, konsultan perusahaan agen asuransi, lalu kemudian konsultan accounting dan pajak AAJI, senior manager accounting dan juga pajak beberapa perusahaan, dan 2016 hingga sekarang adalah ketua bidang investasi dan perpajakan PAAI. Masih ada lagi sampai beberapa hal mengenai pengalaman pelayanan beliau sebagai hamba Tuhan. Ya, mulai start dari tahun 73 sudah menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat di Batu Selam tahun 80, berjalan terus dalam penginjilan, perintisan di beberapa daerah mulai dari Blitar, Jawa Timur, kemudian sekolah Alkitab di penyebaran Injil di Smyrna, Kalpin,
dan bahkan sampai kepada beberapa pengalaman pelayanan yang luar biasa hingga beliau menjabat sebagai Wakil Gembala di GBI Provision Jakarta dan juga Gembala di GBI Provision Cabang Hotel Neo Ciledug Jakarta, BPH Sinode GBI sebagai Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Aset BPD GBI Jakarta sebagai Kepala Bidang Advokasi, dan sebagai narasumber spesial kita di Ngeteh ini. Puji Tuhan. Aduh, saya coba untuk supaya tetap speednya dapat tapi semuanya lengkap. Saya akan langsung starting kepada Ibu Heni. Pajak. Kita semua tahu, Bu, kalau bicara mengenai pajak, dari sisi pemerintah tentu ada satu tanggung jawab dan tuntutan bahwa memang memastikan bagaimana mengedukasi rakyat mau memenuhi kewajiban membayar pajak. Tapi di sisi lain ada pandangan-pandangan yang tidak juga kurang begitu baik karena mereka sudah begitu melihat buktinya nggak ada, lalu korupsi di mana-mana dan lain sebagainya. Nah, dari sisi sebagai hamba Tuhan sekaligus Bapak Ibu juga sebagai tokoh sentral dalam hal untuk bisa memberikan solusi tentang pajak yang memang relatif praktis ada di kehidupan masyarakat kita. Apa yang harus dan perlu diketahui sebagai pejabat gereja, khususnya Bethel Indonesia, mengenai hal pajak ini? Oke. Kalau kita sebagai pejabat GBI, kita harus tahu bahwa bukan hanya urusan kerohanian yang diperhatikan, tetapi urusan hubungan kita dengan pemerintah, khususnya pajak ya. Karena banyak orang yang menganggap bahwa perpajakan itu sesuatu yang dianggap remeh lah. Bisa jadi karena ketidakpengertian, ketidaktahuan, atau bisa juga yang nggak mau. Maksudnya nggak mau bergerak di bidang situ atau nggak mau tahu tentang hal itu. Tapi kita sebagai pejabat GBI seharusnya kita harus mau tahu. Karena kita masih tinggal di Indonesia. Kita kalau mau jadi warga negara yang baik, warga negara Indonesia yang baik, kita harus ikutin peraturan pemerintah. Nah, kemungkinan besar juga banyak yang tidak mengetahui. Karena sekitar tahun 80 ke bawah, pajak itu memang maksud saya, pajak itu masyarakat mau dipungutnya adalah orang pajak yang datang ke masyarakat. Tapi di atas tahun 80-83 itu langsung ditetapkan oleh pemerintah bahwa pajak itu sistemnya self-assessment. Artinya menghitung sendiri, membuat laporan sendiri, dan membayar sendiri. Self-assessment. Sejak dilakukan self-assessment, ternyata banyak masyarakat, khususnya juga kita lah, hamba-hamba Tuhan, yang tidak mengerti self-assessment bagaimana pajak itu apa, karena ada undang-undang. Ya mungkin harus ada yang namanya penyuluhan. Ya, penyuluhan. Makanya mungkin saya berterima kasih juga dengan BPD karena kita mengadakan pada bulan Oktober waktu itu seminar hybrid. Jadi di situ saya menghimbau supaya kita sebagai pejabat GBI harus mengerti dan mengetahui sistem perpajakan di Indonesia. Mengenai ada self assessment tadi, perubahan tadi, dan ternyata memang di masyarakat baik secara global maupun khusus sebagai pelayan gereja dan juga hamba Tuhan, tidak sedikit bahkan bisa dikatakan hampir seluruhnya tidak mengetahui cara perhitungnya, lalu hal-hal apa saja yang perlu harus dimasukkan. Nah, barangkali dalam waktu yang singkat ini secara praktis saja, sebenarnya ada poin-poin apa yang paling krusial untuk harus kita pikirkan dan kita catat dengan metode yang sederhana agar kita bisa belajar untuk bisa menerapkan itu. Silakan, Bu. Oke. Sebenarnya di antara kita para pejabat GBI kan ada yang memang full time pendeta. Ya. Ada juga yang dia pendeta sudah pelayan Tuhan tapi dia juga bekerja. Ya contohnya saya lah ya. Kemudian ada juga yang memang dulunya mungkin mantan pengusaha akhirnya jadi pendeta. Nah, sebenarnya dari status-status ini kita harus lihat dulu. Kalau memang kita dari awalnya kita sudah sebagai seorang pendeta full dan belum pernah melapor pajak atau belum punya NPWP, hal yang harus dilakukan adalah kita mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Nah, untuk tahun 2022 yang mungkin sudah ramai dibicarakan orang mengenai NIK, ya KTP akan menjadi NPWP. Betul.
Nah, ini sedang diprogram ya, mungkin belum sempurna ya, karena kita belum tes apa yang pemerintah keluarkan. Tapi mungkin kalau sudah ada itu, ya sebaiknya kita mungkin ke kantor pajak, atau sekarang kan semua sudah online. Bisa masuk ke DJP online. DJP online ya? Okay. Masuk ke DJP online untuk kita mengetahui apakah NIK kita sudah menjadi NPWP atau belum. Kalau belum, kita harus mendaftar melalui DJP online juga untuk mendapatkan NPWP. Kalau sudah? Kalau sudah dapat NPWP sebagai warga negara, kita harus tahu bahwa kalau orang pribadi harus lapor pajaknya 1 tahun 1 kali. Paling lambat? Paling lambat 31 Maret 2022 untuk pelaporan masa pajak 2021. Jadi Bapak Ibu pejabat perlu untuk disimak bahwa berarti mulai sekarang bukan lagi memikirkan ibadah Natal ya Pak Bumintat ya. Maksudnya bukan berarti mikirin KKR Natal saja gitu ya. Artinya sesuatu yang harus kita pikirkan dan kita perhitungkan secara apa ya, mulai dari sekarang jauh lebih baik daripada nanti ketumpuk semua gitu ya. Karena ini batasnya sampai 31 Maret 2022 untuk semua pelaporan pajak Bapak Ibu terhitung dari Januari 2021 hingga Desember. Sampai Desember itu. Apa saja sih Bu yang perlu disematkan barangkali? Namun sebelum Ibu jawab, mohon izin maaf, saya ke Pak Kiki dulu. Pak Kiki, dari pengalaman Pak Kiki, apakah Pak Kiki juga awalnya sudah mengetahui mengenai pajak ini atau memang pada akhirnya baru diketahui setelah perjalanan pelayanan sampai hari ini sampai Bapak menjadi Ketua BPD? Iya. Mengenai pajak sih sebenarnya saya sudah tahu secara pribadi, tetapi terus terang saya akui secara jujur, saya sempat melalaikan akan hal ini. Melalaikan karena tidak tahu atau melalaikan karena terpikir bahwa ini tidak akan terlacak? Karena pertama kurang pemahaman yang jelas tentang pajak. Yang kedua juga tidak tahu bagaimana cara melaporkannya. Akhirnya bersama dengan waktu ini jadi terbengkalai. Terus terang ini jadi terbengkalai. Pertanyaan saya Pak, apakah pada masa itu kan Bapak belum menjadi Ketua BPD ya? Iya. Apakah pada masa itu belum ada inisiasi untuk dibuat sebagai satu penyuluhan seperti yang Ibu sampaikan? Mungkin dulu ada seminar ya Pak? Zaman Pak Bon Minta ada seminar ya, Pak? Untuk mencari tahu itu apakah memang belum ada aksesnya ya Pak? Kira-kira seperti itu? Iya. Jadi memang kalau bicara dari pribadi saya sebenarnya sudah pernah melapor dalam arti kata membuat NPWP. Meskipun pada waktu belum marak orang disuruh buat NPWP. Tapi saya sudah buat NPWP melalui seorang teman yang punya akses ke kantor pajak. Lalu saya dibuatkan. Cuman sayangnya saya tidak pernah lapor pajak. Punya NPWP, tapi tidak pernah melaporkan pajak tersebut. Nah, bersama dengan waktu, apalagi setelah saya Tuhan percaya jadi Ketua BPD, saya ada sesuatu kegamangan di hati saya. Saya merasa, aduh, ini kayaknya saya tertuduh nih. Kok saya tidak melakukan kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia dalam hal pajak. Apalagi kalau ini tentang firman Tuhan, kan biar bagaimana nanti meskipun nanti Pak Bun akan menjelaskan, tetapi yang saya tahu sebagai hamba Tuhan, kita pun harus melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Seperti yang kita berkata, kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dan juga melakukan kepada apa yang menjadi milik pemerintah, haknya pemerintah, tentunya dalam hal ini pajak. Nah, jadi ini tertuduh, tapi saya bersyukur di tengah-tengah tertuduh itu lagi gampang. Saya ingat ada Ibu Heni. Ada Ibu Heni. Itu kalau bukan Roh Kudus ngomongin tuh ya Pak ya, tiba-tiba ya, karena begitu banyak kesibukan, Bapak juga padat mikir segala macam hal ya kan. Juga rekan-rekan pejabat di masa pandemi ini tidak mudah untuk memikirkan sesuatu yang krusial di masa-masa pandemi ini. Jadi saya bersyukur, kita patut bersyukur Bapak Ibu, bukan karena apa? Karena Tuhan selalu menempatkan hambanya tepat pada waktunya. Artinya Ketua BPD kita Bapak Pendeta Kiki Cahyadi juga diingatkan dan tepat pada waktunya, sehingga kita pun juga diingatkan agar jangan sampai melanggar hukum. Jadi jangan sampai kita sah di mata Tuhan tapi tidak sah di mata negara. Seperti itu. Terima kasih Pak Kiki. Saya ke Pak Bu Minta dulu ya Bu, sebelum ke Ibu ya, mengenai jabarannya nih. Pak Bu Minta, boleh nggak seandainya nih ada Bapak Ibu yang mungkin barangkali selama ini, saya hamba Tuhan kan adalah anugerah, pertolongan Tuhan. Ya selama ini juga nggak pernah tuh dikejar sama petugas pajak. Kalau sudah begini, ya kita lihat bagaimana Tuhan mau
apakah ini satu langkah yang bijak atau mungkin ada dasar firman yang agar bisa diingatkan sebelum kita masuk ke apa saja nih yang perlu dicatat oleh kita sebagai pejabat untuk pajak? Silakan Pak. Tentu kita tidak boleh hanya running itu saja, kita harus tahu hukum, tahu sistem berlaku di negara kita. Kalau tidak ada sanksinya. Nah, saya baca di Roma pasal 13 ayat 7 mengatakan kan, Roma 13 ayat 7, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah, lagi dikatakan kepada kita bahwa kita tahu itu bukan hanya karena takut kepada Allah juga, karena hati nurani kita juga. Hati nurani. Iya, jadi kita mesti harus perhatikan itu. Jadi ini penting karena tidak boleh hanya karena kita alasan kita hamba Tuhan, tapi kita kan pemerintah ditetapkan oleh Tuhan. Demi itu kebaikan kita. Kalau kita melanggar pasti ada sanksinya. Dan itu kan tidak mundur kita, pelayanan tidak efektif. Menjadi saksi Kristus juga menjadi terhambat. Betul. Nah, terima kasih Pak Buminta, sederhana menguatkan apa yang disampaikan Pak Kiki juga dari berawal pengalaman beliau pribadi. Itulah sebabnya akhirnya itu menjadi satu kerinduan untuk bisa memberikan satu solusi ya Pak. Betul. Karena Bapak pernah mengalami, wah jalan keluarnya apa gitu ya, karena tidak ada kekurangan juga yang namanya akses untuk bisa dapat informasi barangkali, dan juga belum ada yang secara langsung menginisiasikan bahwa kita bikin seminar atau apa aja lain sebagainya, karena mungkin rata-rata kalau hamba Tuhan lebih baik bikin KKR daripada bikin seminar pajak. Kalau perlu saya bertambah. Boleh Pak. Jadi terus terang hati saya tertuduh karena begini, kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tetapi ada hal yang masih kita lalaikan. Kemudian kalau kita dapat berkat, kita dapat berkat dari Tuhan, tapi kita tidak melakukan hal dalam hal pajak, itu jadi terus terang tertuduh di hati saya. Nah, berangkat dari situ Pak, saya pernah ngobrol nih Pak Bun Mintat. Kenapa tadi saya bertanya begitu? Karena saya juga dapat obrolan juga tuh Pak, gitu. Jadi saya juga ngobrol juga dengan mengenai alasan tadi. Tapi Pak Pendeta, saya ini kan kita sama-sama pendeta nih. Anda kan kalau misalnya dipanggil khotbah segala macam, kita juga nggak pakai takaran berapa dan segala macam. Kita juga kasih karunia juga ini PK dan segala macam. Mohon izin maaf ya. Besar kecil bagaimana kita mau atur berapa segala macam, kita sudah makan dikasih 20% tax buat pemerintah, kurang apa lagi. Kita sudah tahu, kita nggak protes kok, kita nggak nyolong duit orang apa semua, tapi kan ini semua dikasih sama Tuhan. Nah, berarti kan pasti Tuhan Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Dia akan bereskan semuanya. Apa yang difirmankan akan digenapi. Saya bilang berkemenangan bukan berarti menang atas pajak, nggak bayar pajak, saya bilang gitu. Ya, pembicaraan yang sebenarnya bukan sesuatu yang mengkhawatirkan, tapi meninggalkan satu rasa pertanyaan yang besar. Bagaimana Bu kalau mengenai PK supaya ini bisa terjawab untuk rekan-rekan kita, dan juga langsung Ibu jelaskan. Ini loh langkah-langkah pertama yang sederhana bisa kita lakukan supaya nanti di Maret kita pejabat GBI tidak ada yang lalai pajak ya. Silakan Bu. Oke. Jadi begini, kalau mengenai PK sebenarnya di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 itu dikatakan bahwa ada penghasilan yang kita terima. Itu yang dinamakan penghasilan kalau kita menerima secara rutin. Contoh misalnya gaji. Tapi kalau kita pendeta kan nggak punya gaji nih. Tapi kita mendapatkan misalnya rutin, misalnya saya ambil contoh 1 bulan Januari sampai Desember setiap bulan kita menerima 5 juta misalnya. Itu sudah dinamakan berkesinambungan atau itu sudah dinamakan bahwa penghasilan karena kita menerimanya rutin. Oh, artinya saya ulangi lagi Bu ya sedikit. Jadi gaji bukan dalam konteks seperti gaji karyawan. Ya, betul. Tetapi ketika pendapatan kita setiap bulan itu continue terus ya. Continue, bulan Januari, Februari, Maret itu dengan nominal tertentu, berarti itu dikategorikan sebagai pendapatan yang berkesinambungan. Iya, pendapatan kita, penghasilan kita. Nah, penghasilan kita. tapi ada juga persebaran kasih yang tadi saya bilang bahwa persebaran kasih itu bisa juga misalnya kita khotbah di satu gereja. Habis kita khotbah, terus ada jemaat yang mungkin kasih kita cek atau BG atau
uang tunai Iya. misal gitu. Iya. Wah, Pak Kiki dapat 1 M misalnya. Puji Tuhan ya. Amin, amin. Contoh ya, Iya. contoh. Biasanya kalau Tapi Pak Kiki bisa dapat jadi 1 M itu kenyataan. dari seperti firman Tuhan, Bu, dari kepala Harun ke janggut dan jubahnya Oh, turun. iya. Jadi kita semua dapat semua ya, amin. Haleluya. Kan buat kemuliaan Tuhan ya kan. Iya. Itu contoh. Nah, kalau seperti itu dan hanya menerima 1 kali, itu kita masukkan sebagai sumbangan. Gitu, sumbangan. 1 kali dalam sebulan, setahun, atau seumur Eh, 1 kali dalam tahun itu. Tahun itu. Yang memberinya juga misalnya dari gerejanya Pak Bun misalnya, jemaatnya gereja Pak Bun. Terus nanti misalnya di gereja saya misalnya, terus tiba-tiba ada jemaat atau dari kitanya nih kasih dari pribadi untuk Pak Bin, untuk Pak Kiki lagi misalnya 500 kan yang ngasih beda orangnya. Iya. Itu masuk juga tidak boleh sumbangan. 1 kali hanya orang yang sama gitu atau tempat. Atau harus, Iya, harus berbeda ya, harus berbeda berarti. Berbeda. Tapi kalau orangnya sama itu harus dilaporkan. Nah, kalau orangnya sama berarti kan tidak berkesinambungan. Tidak berkesinambungan sorry, artinya. jadi berkesinambungan. Walaupun Karena jeda 2 berapa kali. bulan gitu? Betul, dalam gitu. 1 tahun. Oh, Jadi dalam perhitungannya 1 tahun tahun. pergi khotbah di gereja Pak Bun dapat persembahan kasih 2 kali. Di Januari misalnya. Lalu Januari kemudian di itu Desember berarti saya dipanggil dapat lagi ke Pak Bun misalnya. Nah, Berarti itu sudah berkesinambungan. Sidu sudah berkesinambungan. Jadi harus masuk ke penghasilan. Dalam 1 tahun. Dalam Tapi kalau 1 tahun. diundangnya di Januari awal misalnya, berarti tidak berkesinambungan. berkesinambungan. Ya, ini jadi semakin jelas. Iya, Itu yang masuk sudah harus laporan. betul, Baik. lapor. Kan beda, kan formnya tuh ada yang halaman 1, halaman 2, halaman 3. Pertanyaan yang mungkin tersirat nih sekarang, karena saya juga sempat tersirat juga nih. Bu, emang ngaruh sih Bu? Kan mereka pemerintah kan nggak akan mau ambil pusing hal begitu, kan cuma antara saya sama dia sama Tuhan yang tahu nih, ibaratnya Iya. gitu kan. Oke, kalau menerimanya tunai, kita juga bilang, kan tunai, nggak ketahuan. Tapi kita menggunakan uang itu untuk apa? Kalau kita menggunakan untuk beli rumah atau untuk beli mobil, misalnya kan 1 M nih misalnya, ya nanti ditanya sama pajak, loh kok kamu punya uang, harta kamu bisa beli rumah atau bisa beli mobil, dari mana kok penghasilan kamu nggak ada segitu? Nah, jawabannya gini Bu, puji Tuhan, Tuhan yang kasih Pak. Jadi uangnya jatuh dari langit nih. Iya, karena tidak semua orang juga akrab dengan kalimat seperti itu ya, Pak Iya. ya. Bagaimana ini pemeliharaan Tuhan. Yang namanya orang-orang secara umum, secara global pasti, gue juga dipelihara sama Tuhan, nggak kayak lu juga nih dapat punya rumah segala macam gitu ya. Jadi memang itu yang pada akhirnya itu laporan pertanggungjawaban kita. Betul. Berarti ya kalau saya definisikan, untuk supaya kita bisa dengan mudah mempertanggungjawabkan kalau ada orang pajak bertanya, kita bisa berikan alasannya. Betul. Kenapa walaupun mungkin Anda kan sebagai hamba Tuhan, ya ibaratnya semua dari pertolongan. Masa ditolong, masa bisa dapat ini? Nah, berarti kan itu yang harus dicatat. Betul. Supaya itu ada dasarnya. Kira-kira seperti itu ya, Bu? Jadi dalam hal ini sebenarnya pemerintah menerapkan sistem self-assessment itu mungkin mengikuti firman Tuhan ya. Karena gini, dibutuhkan kejujuran kita. Saya setuju dengan Pak Bun minta tadi, Betul. hati nurani. Hati Dan nurani. karena hati nurani itu juga didasar dengan kuat, kenapa ada kegundahan ya, seperti itu yang Iya, Pak Kiki bilang. betul. Karena itu yang dibutuhkan. Tadi dikatakan di ayat 5 kan. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Iya. Itulah hati nurani. Betul, saya setuju sekali. Itulah yang dinamakan kejujuran kita kepada pemerintah. Hmm. Nanti kan balasannya adalah dari Tuhan. Kan Amin. tidak ada pemerintah yang bukan dari Tuhan. Amin. Kalau bagaimana kalau nominalnya mohon maaf tidak sampai 1 M. Misalnya nominal ini yang memang daily seperti misalnya hanya ratusan ribu atau mungkin bahkan puluhan ribu barangkali hanya sekedar transport. Apakah itu juga perlu dilaporkan sementara memang ada transport tersebut adalah transport pelayanan kita ketika kita memang mengunjungi orang-orang yang kita layani di daerah-daerah tertentu, di mana mereka pun juga memang menyediakan ruang transport itu juga memang tidak lebih dari itu, tapi mereka juga care dengan hamba Tuhan yang datang supaya tidak membebani. Nah, apakah ini perlu dilaporkan, Bu? Ya, kembali kepada kita bukan masalah lapornya, tapi mari kita punya pencatatan sendiri. Artinya kita mesti catat. Kita terima sekian, kita terima sekian. Baik. Mungkin lalainya kita di situ gitu. Baik. Cuman kan kita tahu bahwa itu sumbangan ya. Mungkin pas di akhir tahun atau misalnya kita nggak bikin, aduh kita kelupaan nih. Oke, nanti tahun depan kita bikin lah. Kita pergi sini kita dapat cuma 100.000 apa 200.000, kita habis khotbah cuma dikasih 100.000. Baik. Catat.
kita catat sampai 1 tahun gitu. Nah itu semua masuk di sumbangan. Baik, saya mengacu kepada pertanyaan yang mungkin juga terbersit. Kalau misalnya diberikan dalam bentuk nominal atau uang cash atau apa, itu memang kelihatan ya. Tetapi kadang-kadang ada juga nih jemaat kita ya atau pekerja kita tiba-tiba dapat berkat sendiri, lalu kemudian tiba-tiba langsung ditaruhin di tangan kita seperti mungkin jam tangan barangkali atau mungkin juga cincin barangkali atau hal-hal yang sifatnya material yang padat ya, yang hard. Kira-kira Bu, apakah ini juga perlu dicatat juga dan kalau sifatnya tiba-tiba dikasih motor nih Pak untuk pelayanan ya Pak ya, dikasih mobil ya Pak gitu. Apakah ini juga perlu dilaporkan kepada kantor pajak karena ini adalah pemberian dari orang untuk pelayanan gereja? Ya. Kalau kita menerima natura ya namanya, itu kan berupa barang. Ya. Kita harus masukkan di kolom harta di dalam SPT tahunan kita. Kita dapat mobil nomor ini. Di situ ada kolom keterangan. Kita harus tulis itu hadiah atau pemberian atau misalnya sumbangan gitu, bukan beli. Jadi di situ mereka akan tahu gitu. Cuman kita harus kasih penjelasan di situ. Tapi kan Bu, saya selalu bayar pajaknya Bu, itu pembayaran STNK, pajak-pajak mobil semua. Kan sudah penuh yang pemenuhan itu gitu. Kalau itu tetap juga harus dicatat ya Bu. Harus tetap dicatat. Karena jadi gini, tercatat, perlu wajib. diketahui pejabat GBI Ya. bahwa pajak itu ada 2. Pajak daerah dan pajak pemerintah. Pajak daerah itu yang tadi, kan saya bayar STNK, saya bayar ini, itu masuknya ke pajak daerah. Tapi kalau misalnya kita pribadi, kita harus lapor setiap tahun itu pajak negara. Gitu, SPT tahunan. PP pasal 21, pasal 25, pajak orang pribadi, itu semua pajak negara masuknya. Jadi kita wajib melaporkan harta kita di pajak pasal 21. Oke, wajib melaporkan harta kita. Iya. Apakah itu hanya tentang kita pribadi yang memang memiliki kapasitas pekerjaan, usaha, dan juga pelayanan dalam bentuk gereja ataupun yayasan? Atau termasuk juga harta dari istri kita, anak-anak kita yang mereka pakai, lalu pendapatan mereka ketika mereka buka UKM barangkali? Apakah itu juga termasuk atau ini personal kita saja? Termasuk. Jadi perlu didefinisikan atau kita pilah. Kita ini mau melapor pajak siapa? Pajak pribadi kita, NPWP pribadi. Berarti formnya satu? Formnya 1. Nah, terus Form apa tuh kalau Bu? Mohon izin Bu, kalau ke kantor pajak. namanya formulir SPT tahunan. SPT tahunan, berarti Bapak SPT. Ibu tinggal ke kantor pajak terdekat, ke Iya. SPT tahunan, langsung ambil formnya. Iya, tapi Form sekarang SPT udah nggak tahunan. ada. Maksudnya nggak melayani virtual gitu. Jadi Maksudnya nggak masuk ke melayani yang datang. tadi ya Bu ya? Masuk Yang ke online DCP tadi. online. DCP online Ya, tadi ya? DCP online. Nah, kemudian masalah NPWP. Satu keluarga, satu NPWP. Jadi kalau ada suami istri memiliki 2 NPWP, istrinya harus membatalkan NPWP-nya, menghapus untuk gabung sama suaminya. Atau sebaliknya? Nggak bisa, karena harus suami itu suaminya. adalah kepala. Oh, berarti ini juga harus ini juga suami. berbasis dari apa yang dikatakan pemerintah sebagai Iya. satu aturan yang absolut ya, Bu. Iya, Tidak berubah. tidak. Iya, jadi harus dari si suami NPWP-nya, NPWP istrinya Istri walaupun sudah punya ditutup. ditutup. Gitu. Nah, tapi ada juga yang begini. Saya akan tanya, misalnya, Bapak, Ibu kok NPWP-nya 2? Apakah ada pisah harta? Nah, kalau misalnya mereka bilang, oh ya kami pisah harta, ada akte pisah harta. Kalau ada akte pisah harta, NPWP-nya tidak bisa dihapus yang istri. Jadi tetap jalan. Nah, tapi ini agak ruwet, pelaporannya agak rumit. Remote-nya seperti apa, Bu? Karena begini, kan kita tinggal satu keluarga ya, Betul. satu keluarga. Si suami istri beli barang. Ini mau punya siapa barangnya? Rumahnya atau siapa? Namanya siapa? Kan repot jadinya. Iya. Jadi Saya setuju yang Ibu sampaikan, kita nggak usah rumit-rumit lah. Ngitung Iya. dari Januari sampai Desembernya cukup lumayan bikin kalau bikin misalnya cepat. betul, kalau misalnya mau dibatalkan itu harus pakai pengadilan untuk mencabut akte pisah harta. Kalau saya anjurkan kita hamba-hamba Tuhan, pejabat GBI, janganlah kita pakai akte pisah harta lah kalau kita udah menikah. Iyalah, masa kita mau nikah memang udah mikir langsung. Ntar kalau cerai gimana, yang gak usah nikah deh aja dari Iya, awal. betul. Nikah kan buat sampai selama-lamanya ya Pak Bun. Saya rasa kita semua. Nah, Iya, iya betul. benar. Nah, Bu, ini kan sisa waktunya sedikit. Sementara kita juga ingin juga mengungkapkan satu hal yang memang berbasis pada teologi firman Tuhan. Iya. Tadi saya tertarik dengan kata anjuran tadi. Apa yang bisa Ibu anjurkan secara praktis, namun bisa direalisasikan agar segera dilakukan oleh Bapak Ibu pejabat, khususnya Gereja Bethel Indonesia? Silakan.
Bagi para pejabat GBI, kalau belum memiliki NPWP, segera daftarkan diri saudara ke DJP Online. Buka saja di internet DJP Online, masuk ke situ, ikutin arahannya. Ya, kalau yang sudah memiliki NPWP tetapi sudah lama tidak melapor, seperti Pak Kiki, segera melaporkan. Apabila itu sudah terhapus dengan sistem, mari mendaftar kembali. Saya rasa itu dulu. Nanti selanjutnya mungkin ikutin arahan di situ atau bisa yang tadi saya katakan hubungi saya bisa. Nah, mungkin ibu bisa di nomor berapa, Bu? Oke. 0812265656562. Wah, gampang sekali. 0812265656562. Lahir tanggal 2, bulan 2, tahun 65. Nanti semakin naik dan menjadi kepala di tahun 2022 ya, Bu. Haleluya. Bu, saya ingat nih diingatkan sesuatu nih tadi saya sempat sempat tanya di awal agak-agak late sedikit, nggak apa-apa lah, Bu ya. Kalau seorang hamba Tuhan kan memang pada umumnya ada memiliki yayasan, Ibu. Ya. Lalu ada gereja di bawah yayasan. Nah, langsung saja, Bu. Sebenarnya itu skema yang paling tepat itu apa? Gereja di bawah yayasan atau yayasan dan gereja harus terpisah? Oke. Jadi begini, antara gereja dan yayasan itu berbeda. Gereja adalah lembaga di bawah Kementerian Agama dengan SK-nya Dirjen Dimas Kristen. Yayasan itu adalah seperti badan hukum menurut Undang-Undang KUP, Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Itu seperti perusahaan. Kenapa? Karena yayasan punya NPWP, gereja tidak punya NPWP. Karenanya sekitar tahun berapa saya lupa, saya mengurus gereja itu tidak objek pajak. Jadi tidak memiliki NPWP. Kan dia tidak berpenghasilan. Kalau yayasan bisa berpenghasilan, bisa tidak berpenghasilan. Apa yang terjadi jika gereja tetap di bawah yayasan? Tetap kekeh, enggak saya gereja di bawah yayasan aja, lebih aman secara hukum, katanya seperti itu. Karena pengacara saya bilang begitu, bagusnya di bawah yayasan aja, kira-kira seperti itu. Nggak bisa, kita harus pisahkan. Karena yayasan ada undang-undang yayasannya. Kemudian yayasan juga itu di mata pajak itu seperti perusahaan. Jadi dia harus dipisah segera. Gitu. Apa yang terjadi, Bu, saat ini tidak dipisah? Tidak dipisah susah. Karena apa? Misalnya kita mau gereja itu sebenarnya bisa bebas PBB, bisa bebas BPHTB. Ya. Ini bagaimana membebaskannya? Sedangkan yayasan punya NPWP. Kan begini di bawahnya ini punya NPWP, agak sulit nanti BPN atau Kementerian ATR untuk mengurusnya kan sulit. Karena gereja pun juga bukan aset yayasan kan gitu. Iya betul. Gereja itu adalah asetnya jemaat. Betul. Nah ternyata sudah terjawab. Jadi kalau misalnya memang maaf nih kalau ada notaris-notaris dalam tanda kutip mungkin belum cukup mengerti secara detail dan dalam. Karena kalau bicara mengenai aturan perpajakan yang memang berdampingan seiring sejalan pelayanan hamba Tuhan, tidak semua orang paham mengenai hal itu. Betul. Jadi saran kami adalah hubungi nomor Ibu secara langsung di nomor tadi 0812265656562 atau ke DPD online atau anjuran Pak Pendeta Kiki Cahyadi sebagai Ketua BPD. Silakan Pak di akhir sebelum kita ke konklusi. Iya, bisa juga menghubungi BPD. Ya. Kita akan bantu para pejabat supaya nanti kita tampung, kita komunikasikan dengan Ibu Heni. Ya. Tapi kalau memang bisa langsung itu juga lebih baik, ya. Seperti yang selama ini BPD berupaya semaksimal mungkin untuk bisa melayani para pejabat. Secara khusus mungkin dalam hal pajak ini sesuatu yang dianggap seperti sesuatu yang agak baru. Tapi biar ini menjadi satu teladan buat kita. Kalau kita bisa terapkan dengan baik dan mungkin GB juga bisa menjadi salah satu contoh buat gereja yang lain. Amin, Pak. Ya, dalam hal perpajakan. Amin. Begitu. Nah, mungkin ini bisa menjawab ya. Jadi contoh. Emang apa ngaruhnya? Kan yang penting pelayanan saya kan. Lihat dong bagaimana saya bisa kalau bikin semuanya tidak pernah ada yang sepi. Sesuatu hal yang disampaikan oleh Pak Kiki sebagai contoh. Berarti ini hal yang memang harus ada dalam jiwa kita dan nurani kita sebagai hamba Tuhan. Pak Bu minta silakan pandangan Anda dari baik perjanjian lama ataupun baru yang memang bisa menjadi dasar agar kita memiliki mindset dan perspektif yang sama. Ya, selain yang tadi saya sudah bacakan beberapa ayat di awal tadi, kalau kita ini kan harus submit sama pemerintah. Dia punya kuasa pemerintah. Kalau kita tidak submit, someday kita kan kena akibatnya. Ya. Jadi
Ini adalah baik kita tunduk untuk kebaikan kita dan itu berkenan kepada Tuhan. Nanti saksi kita efektif. Saya bersyukur saya sudah bayar pajak itu ketika amnesti pertama kan 2015. sebelum itu. Namanya Sunset Policy 2008. Nah, itu saya pertama itu. Langsung saya bayar setiap tahun saya bayar pajak. Itu Bapak ke kantor pajak langsung lalu ambil form atau Waktu itu dia ada di pameran apa ya? Daftar langsung dapat kartunya keluar. Langsung pajaknya bikin apa waktu itu? NPWP, Mas. BPP. Lalu kemudian di gereja itu kan kita ada penyuluhan pajak kan, seminar juga. Itu lalu salah satu aktivis kita, ya bantu saya ngurusin udah. Dia laporan tahunan juga diurusin. Iya gitu. Itu baik buat kita. Iya. Kalau kita tidak tunduk, ada sanksinya. Dan buat kita tidak efektif jadi pelayan Tuhan. Ya, betul. Saya setuju. Bagaimanapun juga kita sering ingetin jemaat ya, jadilah pelaku firman ya. Masa kita tidak melakukan firman itu sendiri? Karena dari awal di Matius bagaimana Tuhan Yesus pun juga ngomong, kasih apa yang membuat bagian buat Kaisar, kasih. Iya. Itu. Artinya memang kalau kita benar-benar telaah dan teliti, hal kerajaan Allah, pelayanan terutama untuk kita sebagai pejabat GJB Indonesia bukan hanya bicara mengenai mujizat kesembuhan saja. Seringkali ada orang jadi alasan, oh karena pemerintah itu korupsi. Jangan, itu bukan urusan kita. Iya. Saya setuju, saya setuju. Kita itu Saya sepakat. Pemerintah tidak akan membebaskan kita dari tuntutan kalau dia korupsi atau apa. Kita mestinya harus bayar. Betul. Biarlah itu pertanggungjawaban oknum-oknum itulah ya dengan Tuhan dan juga dengan dirinya sendiri. Betul. Tapi saya betul sekali, jika seseorang, apalagi hamba Tuhan, memiliki rasa pertanggungjawaban atas dirinya dan kepada Tuhan, saya yakin hati nuraninya akan berbicara. Ya. Sekalipun butuh proses untuk belajar dan untuk diajarkan, itu tidak akan menjadi persoalan. Karena untuk sekapasitas beliau saja, Pak Buminta, bahkan Pak Kiki pun saja, tidak malu untuk mau belajar cari tahu mengenai pajak. That's why, itu sebabnya BPD GBD Jakarta itu dengan sangat tulus, bukan untuk mau mengajarkan dan menganggap Bapak Ibu nggak tahu soal pajak, bukan seperti itu ya Pak. Iya, Tapi ini kerinduan juga, dan ini adalah satu hal yang kita harapkan akan memberikan satu kelegaan. Saya percaya, hal berani itu bukan hanya sekedar untuk berani menjangkau jiwa saja, tapi berani juga untuk tunduk kepada apa yang sudah ada, ketetapan baik di firman Tuhan maupun pemerintah. Butuh keberanian menurut saya. Iya. Betul. Karena kalau tidak ada keberanian untuk mengakui itu, saya rasa kita tidak akan mampu untuk tunduk. Submit tadi itu kata kunci. Kalau kita tidak mengakui dan berani mengakui, kita nurani kita berbicara, bayarlah, bayarlah. Kita suka bisa menyangkal itu juga ya Pak. Iya. Alah, enggak lah nih, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, udah diberi kayu salib. Mohon maaf Pak, di kayu salib itu keselamatan kekal buat kita. Tapi bukan pajak-pajak model-model kayak begini. Karena ini adalah bagian yang, sebenarnya pajak ini melatih kita ya Pak. Iya. Jadi kalau suara hati tadi bayar nggak bayar itu pentingnya karena ada penting. Betul. Hitungannya ada. Iya, dan apa, sedikit aja Bu, maaf Bu, sebelum akhir, konsekuensi terberat apa sih Bu? Kasih bocoran dong Bu, kalau saya nggak bayar pajak misalnya. Nggak lapor dan nggak bayar atau mengambil uang negara, konsekuensi yang paling berat adalah penjara. Berapa lama Bu? 6 bulan, ada yang sampai berapa tahun. Ada uang kompensasi dari dibalik itu semua atau harus membayar kepada negara atau bagaimana? Kepada negara tetap membayar, tapi penjara juga tetap. Jadi tanggungan yang tidak terbayarkan harus dibayar, juga di penjara juga. Penjara juga. Hati-hati ya Bapak Ibu, jangan berpikir begini, di penjara, nggak apa-apa saya bisa melayani di penjara. Oh jangan begitu Bu, itu keliru ya Pak ya, nggak boleh. Tapi yang paling berat sih kalau mengambil uang negara dari pajak pertama nilai. Itu langsung itu penjara. Gitu. Tapi kalau yang kita nggak lapor ya denda 2%, kemudian denda satu orang 100.000, satu NPP ya 100.000. Jadi kalau nggak lapor 10 tahun ya 1 juta harus bayar ke negara. Argonya jangan terus, saudara. Argonya untung bukan argo kuda ya. Iya. Baik, saya rasa Bapak Ibu sekalian, di waktu kita yang singkat dan terbatas ini, kita diajarkan untuk berani melampaui batas diri kita sendiri. Yaitu batas diri kita adalah hati nurani kita. Kalau kita adalah hamba Tuhan yang tahu betul mengenai kebenaran firman Tuhan, kita mengajarkan jemaat kita sebagai pelaku firman, seyogyanya kita menjadi contoh keteladanan buat mereka. Dengan apa? Kita berani untuk mengakui seperti apa isi hati suara kita, hati kita ini. Tadi Pak Kiki sudah memberikan contoh bagaimana pengalaman hidup beliau, dan itu yang menggugah hati beliau supaya tidak gundah gulana lagi.
dan akhirnya menginisiasikan perlu diadakan seminar-seminar dan edukasi-edukasi mengenai hal pajak ini. Dan tentu saja kerinduan kami Bapak Ibu bisa mengikuti langkah kami. Agar apa? Seperti dilakukan oleh Pak Buminta juga sebagai hamba Tuhan yang sudah berpengalaman, sudah puluhan tahun, beliau pun tidak sungkan untuk mengikuti arahan, mengisi form sampai NPWP itu ada, dan akhirnya beliau juga tergugah untuk apa? Mengadakan seminar di gerejanya beliau. Jadi Bapak Ibu, saya rasa langkah pertama adalah selain hati nurani kita harus kita kedepankan, Bapak Ibu segera hubungi kami ataupun hubungi Ibu Heni dan mulai selain bikin KKR Natal, mulai pikirkan mengatur waktu jadwal untuk dua hal. Yang pertama adalah mulai menghitung dan mencatat, mengingat apa saja sudah Anda dapat mulai Januari sampai Desember 2021 ini. Kita masih ada tenggat waktu hingga Maret 2022. Hal yang kedua apa? Ya, selain KKR Natal, bikin juga KKR pajak kayaknya. Seminar pajak maksudnya. Akhirnya kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita, Ibu Heni. Di ngeteh itu tidak lengkap kalau nggak ngeteh duluan, beneran gitu Bu. ya. Ya, kebetulan ngeteh ini kali ini memang dibuat langsung oleh sepasang tangan yang diurapi Tuhan. Katanya kalau minum teh ini rasanya lega gitu. Kalau bahasa Jawanya legowo katanya Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua, Tuhan berkati. Silakan Jaluk. Bu, silakan Bu. Ya. Ya, Mari kita kita ngeteh.